Selamat pagi ibu-ibu. Apa kabar ibu-ibu? Semoga sehat, bahagia, dan damai selalu ya. Sungguh berbahagia pada hari ini kita bisa berjumpa. Kami dari komunitas Ekoenzim Nusantara. Jadi saya Willy Sugiarto, saya ditemani oleh Ibu Agnes. Ini juga relawan dari Ekoenzim. Jadi komunitas kita ini komunitas yang mengolah sampah. Kasarannya begitulah ya, mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, kita juga berbadan hukum dan kita tidak mencari untung. Artinya kita diajak sosialisasi, kita diajak berbagi tanpa dibayar. Nanti pulang pun kita kasih oleh-oleh 1 botol ini gratis. Jadi ibu-ibu jangan cepat-cepat pulang ya. Ini gratis ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, nanti kita ada sesi materi, kemudian kita ada sesi testimoni oleh Ibu Agnes, kemudian ada sesi tanya jawab dan sesi praktek ya, karena waktu kita singkat jadi saya harus optimalkan waktu. Silakan Mas, sesi pertama slide-nya. Jadi ekoenzim itu, kalau kita bilang ekoenzim itu apa sih? Itu cairan ya, dia bentuk cairan, cair. Nah, ekoenzim ini mempunyai manfaat yang banyak. Saking banyaknya dibilang 1 juta manfaat. Saya sendiri tidak pernah hitung sudah 1 juta atau belum ya. Artinya banyak sekali dan banyak keajaiban yang kita dapatkan dari ekoenzim ini ya. Kita mulai dengan ekoenzim. Nah, ini logo Ekoenzim Nusantara kita. Jadi sama dengan baju kaos kita ini. Ini ada makna air, ada daun, nah, ada 3 cycle yang berhubungan ya. Kita lanjutkan. Jadi ekoenzim ini pada awalnya itu adalah mengolah sampah. Nah, ada satu slogan yang mengatakan sampah menjadi ekoenzim untuk melindungi bumi dan anak cucu. Kok bisa? Kan aneh ya. Kalau kita bilang sampah itu kan sesuatu yang tidak bermanfaat, mungkin bau, rusak, yang sudah kita tidak pakai dan kita buang. Tapi ini sampah kok bisa dimanfaatkan sampai bisa menyelamatkan bumi dan anak cucu. Bagaimana ceritanya? Ada yang tahu sampah-sampah yang ada itu berupa apa aja? Ibu? Sampah organik, sampah kertas, sampah kayu, besi-besi, ya. Itu semua sampah. Sisa makanan yang udah habis itu sampah. Dan sampah ini pasti kita buang ke tong sampah, nanti buang ke TPA ya. Nah, kenapa bisa menyelamatkan bumi? Nah, ini kita akan bahas dan saya akan ceritakan selanjutnya. Dari sekian banyak sampah, yang paling banyak itu sampah apa menurut ibu-ibu? Yang paling banyak yang ibu buang di rumah itu paling banyak apa? Plastik ya. Terus apalagi styrofoam ya. Yang kerja di kantor biasanya kertas yang banyak. Kalau yang kerja bangunan, yang bikin kayu banyak kan sampah kayu, ampas kayu. Ada lagi yang paling banyak, kira-kira menurut ibu-ibu apa? Yang paling banyak yang kita temukan di bak sampah. Yang paling banyak sayur-sayuran, ya. Jadi sayur-sayuran itu yang paling banyak. Di sini dikatakan organik, itu mencapai 56%. Bayangkan. Nah, sampah ini kalau kita tidak olah, dia akan menghasilkan gas yang namanya gas metana. Gas metana inilah nanti kalau naik ke atas atmosfer kita, itu salah satu penyumbang kenapa lapisan atmosfer kita semakin tipis. Pernah dengar lapisan ozon kita sudah bolong di daerah utara Kanada, ya? Lapisan itu sudah bolong. Nah, itu sudah kelihatan nyata bolong. Tapi di daerah lain itu masih belum bolong tapi menipis. Nah, salah satunya penyumbangnya adalah gas metana. Selain gas CO2 dari pembakaran kendaraan, dari pabrik punya asap gitu ya. Nah, gas ini kalau tidak kita bahan organik ini kalau kita tidak olah, semakin lama semakin tipis. Mungkin masih ingat tahun 2000 ada PBB mencanangkan global warming. Pernah tahu? Pemanasan global. Artinya setiap tahun suhu bumi itu meningkat 1 derajat. Makanya jangan heran kenapa sekarang itu terasa panas. Walaupun kita sudah pasang AC, tapi masih terasa panas. Terus jangan heran kenapa yang dulunya rumahnya tidak banjir, sekarang langganan banjir. Kenapa?
Karena semakin panas suhu bumi, es yang di kutub utara itu dulunya menjadi es, sekarang mencair, dan kecepatan mencairnya itu cepat sekali. 20 tahun lalu kalau kita lihat petanya, kita lihat dari kutub utara, itu masih 90% itu es. Sekarang tinggal berapa persen? 20%. Nah, es itu kalau mencair larinya kemana? Larinya ke laut, ke sungai, ke kali, nah akhirnya ke rumah kita. Jadi bukan rumah kita yang tenggelam, bukan, tapi ternyata air laut, air sungai itu naik. Ya, itu akibatnya. Nah, sekarang bagaimana kita membantu bisa menyelamatkan bumi? Nah, dengan cara mengolah sampah. Ya, selanjutnya. Nah, ini PBB sudah pernah menghitung 12 tahun lagi akan ada malapetaka pemanasan global. Itu tahunnya di sini 2018. Kalau kita hitung 12 tahun lagi berarti tahun 2030. Kalau kita hitung dari sekarang tinggal berapa tahun? 6 tahun. Waktunya tidak panjang. Bagaimana dalam waktu 6 tahun itu kita bisa menyelamatkan bumi? Apakah kita punya pesawat yang pindah ke planet lain mungkin? Ada bulan yang bisa tinggali mungkin? Atau ada planet lain yang bisa? Tidak ada. Tidak memungkinkan ada kehidupan di sana. Ini satu-satunya bumi yang harus kita rawat. Ya. Nah ini ancaman yang bukan ancaman negara tapi ancaman dunia. Selanjutnya. Nah, sekarang suhu bumi itu semakin panas. Nih. Nah, muncullah banyak bencana. Itu juga akibat dari kita yang tidak sadar membuang sampah sembarangan, ya. Jadi pemanasan global ini mengakibatkan banyak dampaknya. Oke, selanjutnya. Nah, ini bencana-bencana alam ini salah satu dampaknya juga, ya. Ini ada tsunami, nah itu. Ini yang gempa, ya. Kita sudah banyak melihat. Selanjutnya. Nah, ini di Cina waktu Covid, ini disiram pakai uap air, ya, air yang diberikan ekoenzim. Selanjutnya. Nah, siapa yang menemukan atau yang meneliti tentang ekoenzim yang pertama kali? Yang meneliti adalah ini, Profesor Dr. Rosukon Pombanfong. Beliau adalah orang Thailand yang bergerak di bidang pertanian. Sudah hampir 40 tahun beliau meneliti tentang ekoenzim. Kemudian dia punya murid yang satu namanya Dr. Joen. Ini Dr. Joen yang sebelah kanan saya, ya. Sebelah kanan. Dr. Joen ini orang Penang. Dia seorang dokter. Kemudian suatu saat 23 tahun lalu suaminya itu pernah kena kanker paru karena perokok berat. Nah, setelah diobati tidak sembuh, dokter sudah angkat tangan. Dokter bilang tinggal tunggu waktu. Nah, Dr. Joen sendiri istrinya tidak pantang menyerah. Dia mencari pengobatan alternatif. Nah, ketemulah beliau dengan Dr. Rosukon. Nah, diobati dengan cara terapi tradisional Dr. Rosukon di Thailand. Jadi berapa bulan mereka suami istri di sana nginap di terapi. Nah, di terapi sambil terapi mereka disuruh rubah pola makan, pola hidup. Kemudian mereka disuruh minum enzim yang boleh diminum. Ya, itu terapinya. Kemudian dikenalkanlah ekoenzim. Nah, waktu dikenalkan itu bagaimana? Dr. Rosukon ini cerita, kita bisa menyelamatkan bumi. Jadi Dr. Joen bingung bagaimana caranya. Dr. Rosukon mengajak Dr. Joen pergi ke dapur. Dia lihat sampah ini. Ini sampah yang bisa menyelamatkan bumi. Jadi Dr. Joen heran, bagaimana kok ini sampah kok bisa jadi menyelamatkan bumi? Nah, itulah. Itu titik awalnya Dr. Joen tertarik dengan ekoenzim. Jadi Dr. Pombanfong ini, Dr. Rosukon ini menceritakan bagaimana mengolah sampah tadi supaya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dari sampah itu. Nah, hasilnya yaitu ini, ekoenzim ini. Ya, kalau kita cium aromanya itu kayak kecut-kecut gitu, kayak cuka. Ya, kalau buatnya lama itu kayak aromanya arak. Ya, silakan dilanjutkan. Nah, ini beliau punya gelar macam-macam ini. Beliau dokter juga. Tapi sekarang dia sudah tinggalkan, dia punya kerjaan dokter, dia mengabdi untuk menyelamatkan bumi. Jadi dia kemana-mana di mancanegara, dia sosialisasi ekoenzim, sosialisasi tentang kesehatan tanpa dibayar.
uang tiket, uang akomodasi, uang makan semua tidak, dia tanggung sendiri. Ya, luar biasa ini. Nah, beliaulah yang menyebarkan ke mancanegara, Dr. Join ini. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang kita cerita tentang rumah tangga kita. Di rumah tangga kita ada enggak pembersih dapur dari bahan-bahan yang bukan ramah lingkungan ya, bahan kimia ya. Nah, deterjen, sampo, pasta gigi, sabun lantai, nah, kosmetik, pengharum ruangan, itu semua bahan-bahan itu tidak ramah lingkungan. Nah, semua ini nanti bisa digantikan dengan ekoenzim. Percaya enggak? Dengan ibu memakai ini, ibu bisa menghemat separuh dari pengeluaran rumah tangga untuk masalah yang gini. Nah, terus ini efeknya apa? Bahan-bahan kimia ini kalau larut ke sungai, ya, selokan sungai ke laut, dia akan merusak biota laut, merusak alam. Secara tidak sengaja kita membunuh hewan-hewan laut, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ekoenzim ini sebenarnya manfaatnya untuk apa? Kita belum cerita cara buatnya ya. Saya cerita dulu manfaatnya. Ini ada orang yang eksim, tangannya gatal-gatal sampai luka-luka. Nah, setelah 2 hari diolesin ini mulai mengering, lukanya enggak lagi. Ini hari keempat sudah sembuh. Bayangkan, ya, tinggal diolesin, ya, diolesin tipis-tipis. Selanjutnya, ini yang anak-anak bayi yang sering apa? Nah, ya, gatal-gatal itu ya, boleh juga, tapi jangan terlalu tebal ya, tipis-tipis, ya, diolesin aja. Oke, yang ini tangannya juga nih sering cuci gatal-gatal, ada kaki ya kan. Nah, itu kalau ibu ada gejala gitu, ibu coba kompres atau semprotkan itu. Selanjutnya, nah ini ada yang digigit nyamuk, alergi ya, binatang, serangga, itu juga diolesin aja. Kalau kita mau sebetulnya kita jangan pakai botol besar ya, kita pindahkan ke botol spray. Jadi waktu kita mau pakai itu tinggal di spray, disemprotkan. Oke, ya, ini tinggal semprotkan. Silakan ibu-ibu yang mau coba, sambil saya cerita ibu boleh coba. Yang ada tangan nggak enak apa boleh. Nah, selama pandemi kita bikin sendiri hand sanitizer yang terbuat dari enzim. Ya, ini boleh kita semprotkan. Jadi ini hand sanitizer kita nggak pakai alkohol. Ada teman saya yang pakai alkohol, karena sering pakai alkohol badannya sering gatal karena alkohol itu kering. Nah, setelah saya rekomendasi buat hand sanitizer dengan air RO dan ekoenzim, sekarang nggak gatal lagi. Ya, silakan yang mau coba ini. Ini boleh untuk wajah juga ya. Jadi, nah ini boleh. Ya, silakan ya sambil coba ya. Boleh ganti slide, Mas? Boleh ganti slide, Mas? Mas, ganti slide. Nah, ini ada yang luka. Ini lukanya susah sembuh. Nah, kena air panas juga bisa, ya. Ini testimoninya. Nah, ini ya ada gambarnya. Ini kakinya luka ya, dan sembuh-sembuh diolesin pakai ekoenzim. Selanjutnya. Nah, ini kalau yang ini jangan lihat ya, untuk mata ya. Ini kena diabetes basah, ya, nggak kering-kering, ya. Ini juga direndam atau dikompres dengan ekoenzim, ya. Nah, ada salah satu relawan kita, Pak Masdar, dia adalah mantri dan dia adalah dosen kebidanan. Dia pernah sosialisasi ikut kita dan dia testimoni bahwa orang yang pernah mau diamputasi, maaf Bu ya, jangan agak ribut ya, agak tenang Bu ya, Bu, agak tenang ya. Jadi sudah hampir diamputasi sama dokter, bapak ini bilang, Pak, kasih saya kesempatan untuk ngobatin pasien ini dengan ekoenzim. Nah, akhirnya dicoba. Setelah diterapi dengan ekoenzim ternyata sembuh dan tidak jadi operasi, tidak jadi amputasi. Ya, itu boleh nanti dicoba. Silakan ganti slide. Nah, ini juga yang lukanya udah sembuh-sembuh ini, ya. Nah, ekoenzim ini dia akan menutup luka. Jadi luka yang terbuka itu cepat kering, kemudian cepat membentuk jaringan kulit baru. Jadi kalau kita ada luka, dia cepat tumbuh kulit baru, cepat tutup, ya, itu fungsinya. Selanjutnya, ini juga
Ini tangannya ngegores pisau, ya silet, ya dicelupkan aja. Ya awalnya perih ya, seperti betadine gitu awalnya perih, tapi lama-lama sudah kering dia enggak perih lagi. Ya. Selanjutnya, nah ini bapak yang kena siram air panas satu kaki. Ya. Kalau kita kena air panas, kena alpot, kena minyak goreng panas, ya kita cepat-cepat ambil kapas, kita tuangkan ekoenzim, kemudian cepat-cepat kita tempel. Kalau kita lambat, maka jaringan kulit yang kena bakar tadi, kena air panas tadi, akan menarik air di sekitar itu, nanti akan gembung, ya berair. Ya, sebaiknya cepat dikompres dengan ekoenzim. Nah, untuk masalah ini sebaiknya kita memakai ekoenzim yang minimal 6 bulan, ya karena molekulnya semakin kecil. Nah, ini ada juga yang ini yang lama berbaring, jadinya lecet-lecet nih. Ini yang kakinya juga nih. Nah, ini seorang anak nih juga kena luka bakar ya dari gas, kompor gas yang meledak ini, satu badan. Ya. Selanjutnya, nah ekoenzim ini kalau kita di dapur, kalau ibu-ibu yang biasa membersihkan dapur, pasti kesulitan dengan masalah minyak. Ya, ekoenzim ini anti minyak, jadi dia bisa meluluhkan minyak. Nah, percobaan yang dilakukan oleh Dr. Join itu dengan 3 botol ini. Yang pertama botol ini dia kasih air dengan minyak. Ternyata setelah dikocok-kocok lengket minyaknya di sini. Ya, yang kedua botol ini campur sabun cuci, juga lengket, tapi agak lumayan lah ini ya. Nah, yang ketiga dikasih ekoenzim, bersih. Kenapa bisa bersih? Kalau sabun kena minyak kena sabun, kena pembersih dia akan menggumpal, lengket. Ya, makanya pembuangan saluran pembuangan kita kenapa sering buntu karena dia lengket. Tapi kalau dia kena ekoenzim dia akan pecah, minyaknya itu terurai, pecah. Jadi tidak gampang lengket, ya. Nah itu manfaatnya. Selanjutnya, nah jadi kalau ibu-ibu mau ngepel itu boleh digantikan alat sabunnya dengan ekoenzim. Cukup 1 ember dengan 1 tutup, hemat sekali. Jadi 1 tutup ini, ya, 1 tutup botol air mineral ini takarannya 5 mili. Itu bisa untuk 1 ember. Bayangkan, bisa hemat berapa banyak, ya. Nah, terus kalau mau cuci WC, kloset ini tidak licin, keset. Ya, kalau ibu mau lagi ada namanya ampas. Jadi kalau kita endapkan di bagian bawah ini kan ada endapannya. Nah, endapannya ini dikumpulin. Nah, endapannya ini bagus untuk bersihkan lantai di WC, kamar mandi. Kalau licin tuh digosok pakai itu cepat rontok dan keset, nggak licin, ya. Nah, selanjutnya, nah ini kalau yang hobi piara binatang di rumah, membersihkan kandangnya, membersihkan tempat yang dia beol kan kencing, itu juga dengan ini cepat dan aromanya langsung hilang, ya. Nah, kalau gatal-gatal anjing kan, mungkin kalau piara anjing kulitnya gatal-gatal boleh dimandiin, ya. Manusia juga boleh, kita pun boleh, ya. Selanjutnya, nah ini kita mau cuci mandi, cuci muka, keramas boleh, ya. Ini. Nah yang tadi Pak siapa ya? Pak Solihin ya. Solihin tadi ada enggak? Masih ada Pak Solihin. Pak Solihin tadi tanya Pak Willy tadi ada enggak obat untuk rambut? Saya sudah sempat bikin satu nih. Misi Bu ya. Misi Bu. Nah, ini saya sudah siapkan tadi. Cuma tadi di rumah saya belum isi. Jadi kalau masalah rambut, ini salah satunya caranya ya. Ini passion juga, cuma saya masukkan botol roll on. Jadi kalau kita rambut sering rontok, misalkan gatal-gatal kulit, ya kan, kemudian ketombe, nah kita boleh pakai ada 3 cara. Yang pertama, sampo, misalkan nih samponya gitu ya. Separuh dari sampo ini kita tuang di botol lain. Nah, separuh yang kosong kita isi sama ekoenzim, ya. Kemudian kita kocok-kocok sebentar supaya dia merata. Nah, sebaiknya dimasukkan dalam botol yang pump, yang bisa pompa. Ya, kalau dia buka tutup, masuk udara terkontaminasi dia akan bau. Kadang-kadang bisa jadi bau got gitu, nggak enak. Ya, kalau pompa dia aman. Ya,
Kemudian kita langsung keramas seperti biasa. Itu cara pertama. Cara kedua, kita siapkan ember air untuk mandi, untuk keramas. Tutup, kasih ekoenzim 2 tutup aja. Mandi keramas. Nah, teman saya yang cowok sering rambutnya rontok. Jadi setiap kali mandi itu dia sedih karena kumpulin itu banyak rambutnya yang rontok. Nah, saya ajari dia buat ekoenzim, dia pakai cara kedua. Setelah 1 minggu, 2 minggu itu mulai rontoknya itu berkurang, sekarang enggak lagi. Nah, dia pakai cara kedua. Nah, cara ketiga ini yang sering saya pakai. Saya habis keramas, jadi samponya seperti biasa, airnya sudah enggak kasih ekoenzim, tapi setelah keramas kan agak basah-basah gitu kan. Nah, saya cari botol yang ada roll on-nya ini. Nah, tinggal diolesin begini. Ya, gitu. Di kulit kepala. Nah, itu tadi Pak siapa tadi? Nah, itu nanti kalau mau coba caranya gitu. Nah, teman saya yang tak pakai cara kedua, dia punya alergi kulit, jadi sering gatal-gatal. Jadi pertama dia mau ngobatin rambutnya yang rontok. Ternyata setelah dia mandi keramas dengan ekoenzim, gatal-gatal kulitnya hilang. Rambutnya tidak rontok, gatal-gatal kulitnya hilang. Dia cerita sendiri. Ya, dia pakai cara pertama tidak berhasil karena apa? Kok bau Pak Weli? Saya bilang kamu pakai botol yang tidak pam ya. Iya, kok tahu ya kalau tidak pakai pam pasti bau. Karena dia terbuka masuk udara. Makanya kalau kita ya, ini di Samarinda juga ada relawan kita, kebetulan hari ini tidak hadir. Beliau juga buka laundry, kemudian beliau sudah ganti deterjen pengharum dengan ekoenzim. Hemat, ya, dan cepat bersih. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita punya masalah misalkan gosok gigi, ada karang gigi, sakit gigi, kita boleh kumur-kumur bisa gosok gigi pakai ekoenzim, ya. Kalau kita gosok gigi, sebetulnya yang membersihkan itu pastanya kah, sikatnya atau airnya, Bu? Kalau kita gosok gigi, yang membersihkan gigi kita itu sebetulnya pasta giginya kah, sikatnya kah, atau airnya, atau gelasnya? Semuanya. Borong ya Bu ya. Biar komplit tuh semua aja gitu ya. Jadi sebenarnya yang membuat bersih itu sikatnya. Pasta gigi itu cuma mengharumkan ya. Nah, jadi kalau kita yang punya masalah karang gigi, gusi berdarah, itu kita boleh sikat gigi dengan ekoenzim ya. Mulai kumur-kumur juga. Nah, kalau waktu zaman Covid sering batuk-batuk, kan banyak dahak yang lengket. Itu kumur-kumur dengan ekoenzim, ya, 1 gelas dikasih 1 tutup ekoenzim, itu dahaknya cepat keluar. Kemudian ada juga yang hidungnya mampet, apa itu cuci hidung ya, nasal pusing itu. Jadi cuci hidung dikasih air, dikasih berapa tetes ekoenzim untuk cuci. Nanti dia punya lendir-lendir itu keluar, ya, boleh. Oke, lanjutkan. Nah, ini karang gigi yang sebelum ini sesudah. Ya, jadi dia membersihkan. Selanjutnya, tadi kan saya sakit gigi itu, terus saya kumur pakai ekoenzim dengan tambahan 1 gelas air dan 1 tutup ekoenzim. Karena kumur jadi langsung hilang. Ekoenzim keren banget. nah ini seorang anak yang dia sakit gigi. Nah, kemudian tengah malam dia sakit gigi. Kebetulan temannya ya, tetangganya punya ekoenzim, dia minta kumur-kumur ya hilang ya. Tapi seperti misalkan memang berlubang ya, kemudian giginya sudah rusak, itu ya tetap harus ke dokter ya, perawatan ya. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang saya akan cerita kalau kita punya masalah nih, susah tidur ya, insomnia ya, kemudian misalkan ada diabetes, asam urat, kita boleh dengan detoks rendam kaki. Caranya bagaimana? Caranya kita siapkan ember kalau bisa 2 telapak kaki itu masuk. Embernya cari yang plastik, jangan yang bahan logam ya. Kemudian airnya cukup sampai sebatas mata kaki ya, di atas sedikit, nggak perlu sampai betis ya. Air hangat ya, bukan air panas ya, jangan salah Bu ya, air hangat. Kalau ibu masak air panas, ibu kasih air dingin sedikit, ibu tes dulu dengan telapak tangan. Kalau telapak tangan kita tahan panasnya itu, maka biasanya kaki tahan, karena kaki kulitnya lebih tebal. Setelah
Siap airnya, kita tuangkan ekoenzimnya 6 tutup. Ya, satu tutup tadi berapa? 5 mili, berarti harus 30 mili. 6 tutup. 1, 2 ya. Cepat-cepat tutup. Nah, selama rendam kaki, sebaiknya barang elektronik tidak boleh dekat. Termasuk HP tidak boleh pegang. Ya, ada kipas angin tidak boleh dekat. Ya, ada TV, kulkas itu boleh dekat, agak jauh, kira-kira 3 meter itulah. Tapi selama rendam boleh kita sambil dengar musik enggak? Boleh, supaya lebih rileks. Ya, kita buka dulu musiknya, kita taruh kira-kira 3 meter ke depan, sayup-sayup aja, baru kita cepat-cepat duduk manis. Ya, nah selama berendam kalau mau uapnya naik ke atas, kita boleh pakai sarung, pakai handuk, kayak sauna gitu. Ya, contoh ini, nah kayak timung ini, ya, ini ya. Nah setelah rendam selesai 30 menit, kakinya tidak perlu dibilas pakai air, cukup dilap kering. Terus bawa tidur. Andai kata kalau dingin, merasa dingin, kita boleh selimut atau pakai kaos kaki. Ya. Nah tujuannya apa? Dia melancarkan aliran darah. Ya. Di telapak kaki kita itu sebenarnya banyak titik saraf. Ada 65 titik saraf. Telapak tangan ini juga ada. Kuping ini juga ada. Jadi kalau ibu santai-santai itu pijit-pijit gini bu, pijit di tangan, itu sebenarnya melancarkan aliran darah. Kaki juga. Nah, dari 65 titik saraf yang ada di kaki, itu ada 8 titik saraf yang kalau kita stimulus, kita terapi, itu Tuhan menganugerahkan enzim hormon yang mengaktifkan kita punya tubuh, semacam obat lah. Nah, itu karunia dari Tuhan. Ya, semakin kita sering rendam kaki, itu kita terapi dan dia bisa membuang racun dari telapak kaki. Jadi jangan heran kalau ibu misalkan rendam, warna airnya coklat-coklat seperti ini, agak muda lagi. Kemudian setelah rendam warnanya lebih tua atau jadi hitam, jangan takut ya Bu ya. Itu berarti ada racun yang keluar. Makanya air habis rendaman kaki ini tidak boleh dipakai oleh orang lain. Paham ya? Misalkan ibu rendam, kemudian bapak mau nunut, mau ikut rendam, tidak boleh dengan baskom yang sama yang ada airnya. Ini dibuang dulu. Bapak bikin lagi, atau bapak sendiri, ibu sendiri baskomnya. Ya, kenapa? Jangan sampai racunnya nular ke bapak, gitu ya. Nah terus ingat lagi, tidak boleh sembarang buang airnya, tidak boleh buang ke selokan, ke taman. Kalau ada racunnya nanti tanamannya mati. Ya ingat ya Bu ya. Buangnya kemana? Yang aman buang ke kloset. Nanti kloset kita tidak bau, tidak gampang buntu. Jadi dapat fungsi yang kedua. Ya itu caranya. Oke, paham ya? Nah ini sudah banyak dilakukan oleh teman-teman kita, relawan kita, dan beberapa orang yang mempunyai masalah yang sama. Ada juga teman saya yang dia tangannya kram-kram, kaku-kaku, ya. Jadi selain rendam kaki, saya suruh dia rendam tangan, cukup 20 menit, ya, karena dia aktivitasnya adalah membuat roti. Jadi 10 jari ini kaku semua, rendam tangan. Ada juga orang yang trigger finger, tahu ya Bu ya, trigger finger. Misalkan dia tekuk gini, yang ini nyantol, dan bisa naik, harus ditarik. Nah itu, teman sekolah saya ada satu di Jakarta. Jadi saya suruh rendam tangan, seminggu dia sudah bilang enak, ini bisa naik sendiri. Dia bilang sudah enak kaki tangannya. Ya. Nah ada juga di biara itu ada teman saya 2 jari ini kaku. Jadi saya suruh rendam tangan, kemudian saya kasih dia bantal ini, suruh dia remes-remes. Ya. Nah berapa hari kemudian ketemu, saya tanya bagaimana kami tangan sudah ada enak. Cuma aneh ya, dia bilang saya waktu remes-remes ini kayak ada nyetrum, dia bilang. Saya bilang tidak apa-apa, kalau ada rasa nyetrum berarti kami aliran darah mulai tembus, mulai jalan. Ya, nah setelah berapa hari, hampir seminggu mungkin, dia sudah ada rasa setrum, ini tangannya sudah lemes, enak. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ada yang umur 101 tahun ini. Nah kakinya bengkak ini. Nah di terapi rendam kaki. Ya. Ini. Jadi kalau ada yang bengkak kakinya, ya boleh rendam kaki. Dan biasanya habis rendam kaki ini enak tidur. Jadi kalau ibu mau rendam itu sebaiknya setengah jam sebelum mau tidur. Biasanya ngantuk. Gitu ya. Silakan Mas, lanjutkan. Nah ini ekoenzim sudah diteliti di Universitas UTAR
ternyata ekoenzim ini bisa membasmi beberapa macam kuman dan bakteri. Selanjutnya, nah ini ada 4 jenis parasit yang bisa disembuhkan, ya. Nah ini nama-nama parasitnya ini. Nah ini parasit ini di atas dapat menyebabkan penyakit keputihan, infeksi lapisan bagian dalam jantung, radang otak, dan radang paru-paru. Nah, ini, ya. Nah waktu kita sosialisasi di PKK ya, Ibu Rinda itu ada memberikan testimoni. Jadi ada yang tanya, Bu, kalau keputihan itu bagaimana pakai ekoenzim? Nah Ibu Rinda langsung menjawab, oh sebentar. Ibu Rinda tahu ya, ibunya wali kota Pak Andi Harun. Nah, Ibu Rinda langsung angkat tangan, sebentar Bu, saya yang jawab, saya ada testimoni dia cerita gitu. Ternyata ada salah satu ibu PKK yang mengalami keputihan. Nah dia caranya apa? Satu gayung dikasih satu tutup ekoenzim, kemudian dia cebok gitu, ya. Besoknya sudah tidak gatal. Kemudian selangkangannya juga gatal-gatal diolesin ekoenzim, ya. Itu ada testimoninya. Saya ada share di grup, ada share di YouTube, ya. Selanjutnya slide. Nah bisa melawan 6 jenis kuman. Nah ini 1, 2, 3, 4 ini nama-nama kimia ya. Nah salah satunya ini yang saya pernah ketemu nih, Staphylococcus. Ini ada salah satu teman yang karyawannya kerja, kakinya itu bengkak, hitam. Ternyata awalnya itu dia punya lutut ini kesenggol sadel ya, injakan sepeda motor, buka, kemudian dibiarkan kering, akhirnya bibit penyakitnya itu masuk, kakinya hitam, bengkak. Nah kemudian dokternya bilang nama penyakitnya apa ya? Nama penyakitnya apa saya sampai lupa. Ternyata itu salah satu dari jenis kuman ini. Nah, saya kirimkan, ternyata setelah berapa waktu dia pakai sembuh, ya. Oke Pak, selanjutnya. Nah, jadi tadi kita sudah cerita ini untuk ya ini dulu filter air, filter udara. Jadi ekoenzim ini bisa membersihkan udara, ya. Mungkin tadi ibu ada lihat saya ada buka sapu yang kecil itu atas itu. Nah yang kecil itu saya bawa, ya, kadang-kadang ditaruh di mobil. Kalau di rumah itu ada yang besar ya, ukuran 5 liter. Nah itu alat humidifier, itu membersihkan udara, ya. Itu air dicampur sama ekoenzim, ya. Perbandingannya 1 banding 1000. 1 mili airnya 1 liter. Nah, dibuka gitu, ya. Atau kalau ibu punya alat semprotan boleh juga, ya, dimasukkan di semprotan. Cuma butirannya lebih kasar, kalau ini lebih halus. Nah, ini untuk pestisida alam. Jadi kalau ibu yang suka hobi tanam-tanam bisa pakai ekoenzim untuk ini apa? Membasmi kuman, ya. Terus kalau ruangannya banyak asap itu juga bisa. Kemudian menurunkan efek rumah kaca yang tadi saya jelaskan, ya. Karena kita mengolah ekoenzim, kemudian dia akan menghasilkan oksigen. Nah ini untuk pupuk alami juga dan filter air. Selanjutnya, nah yang filter air ini dipakai juga untuk tanaman. Nah ini yang nanam padi ya. Kita lihat dia sudah memakai pupuknya pakai ekoenzim. Ya hasilnya bagus. Coba lihat slide berikutnya. Nah ini sebelah sini ini pakai pupuk ekoenzim. Yang ini pupuk kimia. Ya. Nah, dia pakai ini. Kalau yang sebelah sini sayurnya ini yang kecil-kecil nih pakai pupuk biasa. Ini pupuk ekoenzim. Ya, jadi kalau ibu yang hobi tanam, berkebun, tanam bunga, ibu boleh pakai ekoenzim dan murah, ya, pupuknya jadi murah. Oke, selanjutnya. Nah, ini mentor kita yang di Batam, Pak Joniko ini. Dia punya kebun, sudah berapa tahun lalu pakai ekoenzim. Hasilnya besar-besar nih. Tuh. Nih, singkongnya sebesar gini. Nah, cabai, nah ini. Ya. Semua pakai ekoenzim. Sudah tidak pakai pupuk kimia. Ya, selanjutnya Pak. Nah, ini juga ini padi. Ini Ibu Yuli. Ini Ibu Yuli yang di Bali. Ya. Nah, ini yang tanpa ekoenzim, ini yang ekoenzim. Ya, kelihatan bedanya. Lanjutkan Pak. Nah, kalau di Cina ini sudah 10 tahun lalu sudah pakai ekoenzim, jadi lebih ramah lingkungan, ya.
Selanjutnya, nah sekarang saya mau cerita, kalau ibu-ibu beli sayur buah dari pasar, pasti kan cari yang waktu beli itu kan cari yang mulus ya, yang daunnya tidak banyak bolong gitu ya. Kalau tidak banyak bolong itu berarti kan tidak banyak digigit ulat, ya kan? Berarti bahan herbisidanya sangat banyak, ya kan? Jadi ulatnya itu tidak berani makan. Tapi kalau yang ada bolong-bolong itu berarti tidak disemprot pestisida atau semprotnya sedikit. Nah pasti sayur-sayur itu kan ada pernah kena semprot kan. Nah bagaimana kita menghilangkan pestisida atau herbisida dengan ekoenzim? Nah caranya mudah. Kita bersihkan dulu sayurnya tadi dari tanah, kemudian kita siapkan satu ember, dikasih nih ekoenzim satu tutup, ya. Kemudian ini dibersihkan, oke. Nah kemudian ditunggu sampai 45 menit, ya, direndam. Jadi sayur buah direndam. Setelah 45 menit, ibu mau angkat, mau potong, ibu alirkan air yang mengalir. Kenapa harus mengalir? Misalkan ini kalau sayur ya, saya angkat. Nah permukaan air ini kan sudah ada pestisida yang tadi lepas, sudah kan? Kita angkat, ya dia nempel lagi. Nah jadi caranya diangkat kemudian disiram air yang mengalir, ya. Nah hasilnya lebih renyah. Ibu boleh coba. Ibu taruh di kulkas, tahan lama, ya. Boleh coba. Silakan. Nah ini sekarang kita cerita barang elektronik. Tidak akan heran, setiap orang pasti memegang satu HP minimal, ya kan? Ada yang 2 HP. Anak-anak yang kecil pun punya. Kalau misalnya satu rumah punya suami istri, kemudian anak 3, HP pasti 5, ya kan? Di mana-mana wifi, ya. Nah, efeknya apa? Radiasi. Ini saya sendiri coba di rumah, ya. Saya punya botol ekoenzim ini tahun 2021 awal saya buat warnanya seperti ini, ya. Dipanen setahun. Setelah setahun saya panen. Saya buat 2. Kemudian di tempat servis saya taruh sebelah kiri 1, sebelah kanan 1, ya. Misalkan ini layar monitor itu ya. Nah, yang sebelah kanan ternyata setelah berapa hari dia mulai menghitam. Kelihatan nggak bedanya, Bu? Ya. Menghitam. Saya sendiri sambil kerja, iya ya, kok menghitam ya. Nah ternyata di sebelah kanan saya ini, yang sebelah sini, itu dekat sama alat UPS. UPS itu alat yang menyimpan listrik ya, kalau mati lampu dia enggak. Kemudian CPU saya taruh di atas meja, kalau saya servis saya balik gitu kan. Nah kemudian monitor di sini. Jadi di sini kena efek radiasi lebih besar, ya. Makanya dia bisa menyerap radiasi, walaupun dalam posisi tertutup. Ya, nah ini sampai sekarang sudah 3 tahun ini sampai ini. Nah kalau ibu sudah dapat ekoenzim yang kena radiasi seperti ini, jangan dipakai untuk terapi, ya. Cuma boleh untuk bersih-bersih aja, ya. Ini sudah tidak boleh pakai untuk terapi, oke. Jadi dari sini kita bisa lihat efek radiasi. Jadi kalau ibu di kamar misalkan ada main HP apa ya, ibu mau kurangi radiasi, ibu kalau sudah panen masukkan botol ya taruh dah di belakang ranjang gitu, boleh ya. Selanjutnya, nah ini tes radiasi. Kita akan membuktikan Agak besar sedikit. apakah ekoenzim yang dipanen taruh di toplet bisa mengurangi radiasi dan bisa menghasilkan ion negatif, ya. Jadi sekarang kita akan tes pakai alat humidifier yang kita hidupin, ya. Ini angkanya nyala digitalnya, dan pakai alat detektor elektromagnetik, ya. Oke, kita nyalain. Jadi sebelum kita dekatkan, angka menunjukkan 1000 lebih, ya. 1000 lebih, ya. Oke, kita deketin ekoenzimnya. Nah ini 2 botol ekoenzim didekatkan menjadi 900 lebih, ya. barang elektronik. 900 lebih. Oke, kita pisahkan lagi. Kembali lagi menjadi 1000 lebih, ya. Artinya sangat
pengaruh sekali ada ekoenzim dengan tidak ada ekoenzim, ya. Tuh, benar kan? Kita pisahkan lagi, angka menunjukkan berbeda lagi. Ya. Oke. Jadi Terima alat kasih. ini mengukur gelombang elektromagnetik, ya, yang kita bilang radiasi. Jadi dengan kita menaruh ekoenzim di dekat barang elektronik itu akan menurunkan, ya. Ya, nggak habis total 0, tapi pernah saya lihat ada yang testimoni itu sampai 0. Padahal cuma 1 botol. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ibu-ibu yang susah tidur tadi sebelum sebelumnya kan saya cerita rendang kaki. Boleh juga membuat ranjang yang berupa tong-tong ini. Jadi ini tong seperti kita mau praktek, ya kan? Daripada taruhnya nyimpan makan tempat, ini disusun ini sama relawan kita, disusun. Kemudian dikasih kasur, diangkat, nah diangkat tikar, tidur. Ternyata hasilnya apa? Ruangannya itu sejuk. Karena apa? Dia menghasilkan ion negatif dan enak tidurnya. Aneh kan ya? Jadi walaupun tertutup, ini kan tertutup nih, tapi dia menghasilkan ion negatif. Pernah tahu ya ion negatif? Ion negatif itu kalau ibu pergi ke pantai, misalkan ke tempat air terjun atau di bawah pohon rindang, itu hawanya segar gitu. Nah, itu banyak ion negatif. Nah, boleh kalau ibu mau coba, ini boleh. Jadi selama nunggu panen, ini bisa dimanfaatkan. Nah, diselipkan di bawah ranjang. Kalau di bawah ranjangnya pendek dan bisa masuk, ya ibu cari yang pendek punya ember yang kecil gitu. Nah, seperti ini, kecil, ya. Kalau nggak bisa bagaimana? Taruh di samping-samping aja, nggak apa-apa, sama, fungsinya sama. Padahal tertutup, ini kan ya. Kita lanjutkan. Oh, sebentar. Nah ini saya mau jelaskan. 1 tong EE sama dengan 10 pohon. Nah ini saya mau jelaskan. Jadi kalau ibu bikin 1 tong bukan yang 1 ember ini ya, yang 1 tong yang biru, itu sama dengan ibu menanam, sama dengan kita menanam 10 pohon. Artinya dia menghasilkan gas oksigennya sebanyak 10 pohon. Kalau kita mau sampai pohonnya itu sudah besar, kan perlu waktu 10-20 tahun. Ya kan, lama kan? Kalau ini kita cukup berapa bulan kita sudah bisa pakai. Nah, dengan kita membuat ekoenzim sebenarnya kita menghasilkan oksigen. Yang tadi ya, oksigen sama ion negatif. Nah, oksigen itulah yang nanti naik ke atas ke atmosfer kita akan mempertebal lapisan atmosfer. Jadi kenapa tadi saya cerita bikin ekoenzim bisa menyelamatkan bumi, yaitu menyelamatkan lapisan atmosfer kita itu. Semakin banyak kita membuat, semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Ya, kalau kita sudah buat itu biasanya ini tutupnya kencang, gembung gitu. Kalau kita buka itu dia lepas oksigennya. Jadi dengan cara beginilah kita menyelamatkan. Ya, selain kita mengurangi limbah sampah organik di TPA. Oke, lanjutkan. Ada juga ini yang ini gambarnya sudah ada ya. Nah, coba lanjut. Nah ini, di sini ada peternakan ya, kandang hewan. Kemudian ini Dr. Rosukon di Thailand itu pasang pembatas ini, si tong-tong. Nah ini dia bikin nih tong ya, yang isinya ekoenzim. Ternyata udara hawa yang di sebelah sana yang tidak sedap, ya kalau kita pindah aja ke sebelah sini lewat batas tong, itu hawanya segar. Aroma bau dari hewan tadi hilang. Aneh ya, itulah aneh tapi nyata. Ini disusun pembatas begini. Nah, ya ini membersihkan udara. Oke, lanjutkan. Nah ini kalau kita panen ekoenzim, ya jangan kaget kita dapat bonus ini. Ini jamur, ya jamur pitera. Tapi sebenarnya ini kualitasnya lebih rendah. Artinya apa? Karena tutup kita tidak kedap, maka dia berjamur. Jadi waktu membuat itu sebanyak ember atau tong yang kita mau pakai itu kita tes dulu. Cara tesnya bagaimana? Kita isi air secukupnya, tidak perlu banyak. Kemudian kita tutup yang rapat, kemudian kita balik simsalabim gitu. Kalau dia tidak netes, berarti kan kedap, tidak bocor. Itu bagus. Dan hasilnya pasti tidak dapat bonus ini. Ya, pasti hasilnya bagus, jernih, bersih. Itu kualitas nomor 1 ekoenzimnya. Tapi kalau dapat bonus ini juga tidak apa-apa. Ini untuk apa? Ini dicorek oleh sekarang. Ya benar Bu, untuk maskeran bisa mengencangkan kulit, gitu.
colek gitu. Ya, tapi jangan lama ya, 5 menit ya. 5 menit habis itu cepat-cepat bilas air. Waktu pertama kali panen di rumah wali kota, Bu Rida sama ibu-ibu PKK, ada ini rebutan. Rebutan. Mendapatkan ini rebutan, Bu. Nah, sambil colek-colek. Udah. Ya. Oke, lanjutkan. Nah, ini juga untuk membersihkan air danau, ini kita tuangkan ekoenzim, tapi ini ada takarannya berapa kubik air di sini, kemudian terapinya tidak bisa sekali ya. Ini bisa menjernihkan air. Jadi kalau yang piara ikan, punya kolam, nah ini boleh ya. Selanjutnya, nah ini Pak Joni yang di Batam, dia bikin danau kemudian dia terapi dengan ekoenzim ya. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Danau yang tadi keruh seperti ini. Ini kayak di apa nih? Maratua, apa tuh? Kakaban. Apa itu namanya? Berawan. Nah, jernih sampai hewan lautnya kelihatan. Tapi terapinya bukan 1-2 hari ya, coba selanjutnya. Nah, ini. Tahapannya awalnya seperti ini, keruh, coklat. Kemudian diterapi, nah ini bagus, nah sampai jernih. Ya, ini hasilnya. Selanjutnya, nah ini juga bisa menghilangkan asap ya, yang tadi. Selanjutnya, nah kalau ibu-ibu yang di rumah hobi apa itu kuningan ya, barang-barang dari logam, nah itu membersihkannya bisa kinclong seperti ini, pakai koenzim juga. Biasa kan kita pakai apa ya, braso ya. Nah, pengganti braso bisa. Ya, selanjutnya. Nah, ini kalau kita di Samarinda dan di provinsi itu ada namanya Bank Ekoenzim. Jadi Bank Ekoenzim itu menampung apa? Bukan menampung uang ya Bu ya, dan tidak berbunga ya Bu ya. Tampungnya hasil ekoenzim yang sudah dipanen yang lebih dari relawan. Tujuannya apa ditampung di Bank Ekoenzim? Suatu saat kalau ada bencana kita siap kirimkan dengan gratis kapanpun. Ya, jadi kalau ibu-ibu misalkan ada keluarga yang kena bencana di mana perlu ekoenzim dalam jumlah banyak, silakan hubungi kita, Bank Ekoenzim, dikasih gratis. Nah, bencana yang pernah kita kirimkan tuh di Palu waktu gempa, terus di Jawa Timur, di Banjarmasin ada banjir. Nah, di sana dipakai untuk apa? Untuk orang yang luka, gatal-gatal, nah ini, ya kan? Terus airnya kan bau, ya kan, banyak mayat yang meninggal, ya kan, itu diterapi, dibersihkan, ya, dan kita kirimkan secara gratis. Oke, selanjutnya. Nah, ini sekarang tahap pembuatan. Nah, ibu-ibu kalau mau catat, sebetulnya ada sudah di fotokopi ya, yang gambar sebelah kiri, ya, itu ada. Jadi cara buatnya itu mudah. Ibu siapkan wadah yang kedap udara, tadi dites. Kalau bisa jangan pakai botol-botol yang begini ya Bu ya. Ya, karena ini mulutnya kecil. Cari botol yang ember, yang modelnya kayak ember seperti gini ya. Yang mulutnya besar. Mulutnya besar maksud saya itu ininya. Jadi kalau kecil gini kan mau masukkan bahannya kan susah, ya kan? Galon juga susah. Enak begini. Kalau masukannya gampang, mau bersihkan, mau keluarkan isinya gampang. Oke. Dari tempat wadah sebesar ini, ibu harus tahu kapasitas maksimalnya berapa. Ya, ini misalkan tulis 5 kilo, 5 liter. Ya. Yang boleh kita isi air cuma 60%. 60% dari kapasitas ini. Ya. Nah, rumusnya, nah ini rumusnya. 1, 3, 10. Rumus pembuatan ekoenzim 1 itu gula, 3 itu BO-nya, 10 itu air. Jadi air itu 10 bagian. Jadi kalau misalkan ini 5 liter, 5 liter kali 60% berarti cuma boleh 3 liter. Benar? Benar atau betul? Ya. Kalau 5 liter ini maksimal, maka air pertama kali kita isi 60% kalikan 50%, 60% kali 5 liter berarti 3 liter kita isi. Itu airnya. Airnya kan 10%. Berarti kalau gulanya 1, berarti 10% air tadi itu dibagi ya, 3 liter bagi 10 berarti 300
gram. 300 gram itu gulanya. Gulanya boleh pakai gula aren, gula tebu, gula molase. Gula molase itu seperti ini. Gula molase ini seperti kecap manis, ya. Ini hasil limbahnya dari orang bikin gula, ya. Aromanya seperti kecap manis, warnanya juga coklat. Ini lebih murah daripada kita pakai gula merah. Nah, jadi airnya sudah masuk, kemudian gulanya satu bagian kita masukkan. BO-nya berapa? Bahan organiknya 3 bagian. Berarti tadi kalau gulanya 300 gram, berarti 900 gram itu BO-nya. Paham, Bu? Paham apa bingung? Saya ulang ya. Misalkan Ibu punya wadah ini 5 liter. Ya. Air yang boleh tadi berapa persen, Bu? 60%. 60%. 5 liter kali 60% berapa? 3 liter. Masukkan air 3 liter. Oke? Air sudah lolos kan? Air berapa bagian? 10. 10 bagian. Kalau gula berapa bagian? 1. Ya, jadi air tadi 3 liter bagi 10, dapatnya 1 bagian. Berarti 3 liter bagi 10 berapa? 3000 gram bagi 10 berarti 300 gram. Masukkan gula 300 gram. Kemudian 3 bagiannya BO. Berarti tadi gulanya kan bapaknya asik. Nah, sekarang saya jelaskan kalau wadahnya yang boleh apa plastik, ya, tidak boleh logam. Ya, karena ini nanti hasilnya pH-nya akan asam, dia bisa buat korosif, nanti bisa karatan. Jadi harus cari yang plastik. Ya, kalau di sini kan gambar botol nih boleh, ya, tapi agak repot. Ibu harus buka tutup dalam minggu-minggu pertama itu buka tutup buang gas, agak repot. Ya, disarankan yang mulut lebar seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah ini dapat hadiah tahun baru nih. Waktu bikin kemudian sudah kencang tutupnya, dia buka langsung meletup kayak kembang api gitu. Selanjutnya. Nah, gulanya yang boleh apa? Nah, ini gula molase cair. Ini gula molase ya. Ini contohnya tadi ini. Kemudian gula awur, gula aren, gula kelapa, gula kelapa boleh. Yang tidak boleh gula hasil, gula putih. Kenapa tidak boleh? Karena dia ada proses kimia, ya, ada bleachingnya. Oke, lanjutkan. Nah, air yang boleh apa? Air sumur boleh ya, air buangan AC boleh, air PDAM boleh ya. Kalau air PDAM atau air sumur diendapkan dulu ya, satu malam gitu ya. Oke, lanjutkan. Air lagi yang boleh nih, air isi ulang boleh, air hujan boleh. Nah, air hujan nih saya sering pakai. Mulai awal saya buat tahun 2020, saya selalu pakai air hujan karena itu gratis, ya kan? Tinggal kalau hujan cepet-cepet tampung pakai ember. Air galon boleh, tapi air galon sama air isi ulang sebaiknya dikurangi ya, karena itu bisa kita konsumsi, ya. Oke, lanjutkan. Nah, sayur dan buah. Kalau sayur dan buah BO tadi yang sudah dimasak, direbus, digoreng, ditumis tidak boleh. Ya. Jadi harus benar-benar organik. Ya, cuci bersih langsung dipakai. Tidak boleh diolah punya. Tidak boleh dikasih bumbu, tidak boleh. Kemudian yang berlemak seperti durian, kelapa tidak boleh. Ya, tidak boleh. Terus yang kering, mana lagi? Yang kering, yang keras tidak boleh. Ya, terus yang bergetah nggak boleh juga, kayak nangka, cempedak, bergetah nggak boleh. Terus yang pedas juga jangan itu ya, merica, lombok, paprika jangan pakai, nanti rontok ya. Paham ya? Nah, ini kita pakai. Kalau buah yang diambil itu kulitnya aja sebetulnya, bukan isinya. Jangan salah ya, ibu. Buah itu kulitnya. Kita kan nggak makan kulitnya, ya. Itu yang dipakai. Selanjutnya, Pak. Nah, ini ada cara cicil. Kalau kita tiap hari makan buah sama sayur satu hari tidak mungkin cukup satu ember misalkan. Bagaimana caranya? Apakah harus disimpan di kulkas atau diawetkan? Bagaimana? Sebaiknya jangan disimpan kulitnya itu di kulkas. Ya, caranya kita cicil.
Nah sekarang kan kita bisa cicil rumah, cicil mobil, ya Bu ya. Ini ada juga cara cicil BO namanya Bu. Nah caranya gimana? Cicilnya cuma boleh 14 hari. Ya, jadi misalkan nih hari ini saya sudah bikin airnya, gulanya sudah taruh. Kemudian saya makan jeruk, misalkan rambutan, mangga, ada kulitnya kan, saya campurkan. Tapi belum penuh nih, belum sampai BO-nya punya timbangan, belum sampai garis ketiga ini, kita tutup. Besok ada lagi, besokan lagi, ya cicil begitu selama 14 hari. Kalau misalkan udah tercapai 14 hari sudah penuh, misalkan 10 hari itu sudah penuh, bagaimana? Ya tidak apa-apa, tutup. Nah hari terakhir itulah ibu catat tanggalnya, itu hari mulai fermentasi. Ingat ya, tempel labelnya. Tapi kalau sudah mau melewati bagaimana? Ya harus ibu kejar, minta sama tetangga, punya kulit. Nah, mas-mas, saya juga minta Bu. Di pasar banyak, nah, tukang rujak, ya kan, tukang jus jeruk, ya kan Bu ya. Mereka malah terima kasih kita bantu buangkan sampah, bener nggak? Nah, saya sering minta ya tukang rujak, yang buat nanas, ya, terus yang buat bahan kue. Nah itu kan dia ada kulitnya, kulit jeruk, kulit lemon, minta dikasih banyak, ya. Oke. Nah jadi kita cicil, setelah cicil selesai kita tutup. Nah tanggal terakhir cicil itulah kita tulis. Nah fermentasinya selama 3 bulan, ya. Kalau kita di tropis itu 3 bulan sudah boleh panen. Tapi kalau di subtropis yang punya 4 musim itu harus minimal 6 bulan. Ya kalau ibu tinggal di daerah yang ada subtropisnya, ada salju gitu ya, ada musim gugur itu harus 6 bulan. Oke, selanjutnya. Nah kalau sudah dipanen, kita panen, waktunya panen. Oke, sebentar saya agak lupa. 7 hari pertama biasanya itu banyak gas yang dihasilkan. Jadi ibu cuma buka, tutup, cepat-cepat aduk, cepat-cepat ditutup, ya. Jangan lama ya Bu ya. Karena kalau lama nanti masukkan udara, nanti ada lalat yang hinggap, nanti dia bisa berulat, bisa bau. Ya diaduk-aduk. Yang tadi timbul ditenggelamkan. Ya, ibu sambil aduk-aduk. Nah, kalau sudah 3 bulan kita panen. Jadi dari ekoenzim yang sudah 3 bulan kita siapkan saringan, kita pindahkan. Nah, saringan itu menyaring ampas kasarnya, ampas halusnya kita simpan di botol seperti ini. Ya. Nah, warna dari ekoenzim itu ada yang muda, ada yang tua, itu tergantung dari bulannya dengan bahan BO yang dipakai. Tidak masalah. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini warnanya macam-macam. Nah, ini cara panen. Jadi ekoenzim itu dipanen, disaring, ini ampasnya. Nah, terus ampasnya bisa dipakai untuk apa? Nah, ini untuk membersihkan kloset. Jadi kalau kloset kita buntu, biasa kan kita suruh tukang sedot WC ya. Kalau ibu mau coba dulu, ibu ambil ekoenzim kira-kira 1 botol, ibu tuangkan di lubang kloset. Ya, kalau sayang ibu boleh pakai ampas kasar yang di blender atau ampas halusnya di blender. Dimasukkan di lubang kloset, malam-malam sudah dari pakai, kemudian diamkan, besok pagi baru dicoba disiram, langsung plong. Ya. Nah, terus ini bisa ngusir tikus, ini pernah saya coba juga. Terus mengharumkan mobil. Jadi kalau ampasnya tadi kita keringkan, jemur, bisa untuk mengharum ruangan. Jadi taruh di lemari rak piring, tempat sepatu, ya boleh kering. Nah, atau dibuat bantal ekoenzim ini. Nih, ibu kalau mau coba, ini ampasnya sengaja dibungkus ya Bu ya, sengaja dibungkus. Kemudian bisa dipakai untuk terapi. Jadi kalau misalnya perut nggak enak, sakit, tempel, tinggal ditempel Bu ya, tidak boleh dibuka. Ya, kalau leher sakit, gitu ya, ada saraf kejepit, tinggal tempel. Ya silakan yang mau coba. Ini ada yang kecil juga. Kecil ini untuk taruh di kaki, malam susah tidur. Nah, terus dikasih kaos kaki. Kalau tidak mau kaos kaki boleh diikat pakai tali. Nah, terus ada juga saya bikin ini bantal ekoenzim tapi untuk mata. Dalamnya ini ampasnya.
ampasnya. Ini ampas halus yang saya pakai. Nah, ada beberapa testimoni orang-orang yang pakai ini dan sembuh. Aneh bu, sampai ada yang kena kanker liver, ada yang kena kanker liver di Bandung. Itu karyawan tuh tempel ini, gitu, sembuh. Nah, teman saya sakit pinggang, sakit kejepit sudah berapa tahun bu. Jadi beliau itu lihat saya share di grup, dia minta Equenzim 1 botol, saya berikan. Pertama dia alasannya susah tidur karena dia diabetes ring. Nah saya berikan, besoknya dia langsung testimoni, Willy, ini cairannya kok ajaib, dia bilang. Kemarin malam saya rendam kaki, baru 1 kali loh. Itu tidurnya terbangun cuma dua kali. Biasanya berapa kali? Bisa 4-5 kali. Setelah bangun tidur, tengah malam tuh susah tidur, akhirnya siang hari sakit kepala. Nah ini enak tidur, dia bilang. Saya bilang kamu coba lagi dah 1 minggu gitu, gimana nanti rasanya. Setelah 1 minggu saya ketemu dia minta lagi 2 botol. Saya tanya, gimana kamu tidurnya sudah enak? Enak, dia bilang. Kemarin malam tidur cuma bangun sekali jam 5 subuh. Nah terus dia pakai korset ikat pinggang. Saya tanya kenapa kamu ya pinggang sangat kejepit ya? Iya, dia bilang. Sudah lama bertahun-tahun. Jadi saya cerita saya ada bikin ampasnya ini untuk terapi, mau enggak? Tinggal ditempel gitu. Mau dia bilang. Jadi saya kasih dia bikinkan. 2 hari setelah dia pakai, dia WA. Ini lebih hebat lagi, dia bilang. Ini padahal ampas kan, dia bilang. Iya, kenapa? Saya gendong ini 2 hari kerja, pinggang saya enggak sakit, malam enak tidur. Terus dia minta, bisa enggak Pak Willy bikinkan yang besar, isikan 2 kilo. Saya bilang bisa, kamu kuat enggak? Kuat, dia bilang. Saya kan gemuk, dia bilang. Dia tempel, jadi dia tempel 2 kilo, kemudian diikat pakai korset, dia kerja. Dari pagi jam 8 sampai sore jam 5 atau jam 6 ke toko baru lepas. Malamnya enak tidur. Terus dia bilang, Pak Willy, ini kok jijik ya? Saya lihat ini kok jijik, kayak BAB, dia bilang. Terus bagaimana caranya ya? Dia bilang, kan tiap hari lihat nih. Saya bilang gampang, nanti tak kasihkan bungkus plastik yang bekas, yang ada transparan, yang berwarna-warni, ada gambar-gambar, itu kan bisa kan? Nah kebetulan ada donor darah di Budi Center, ada kantong plastik, kantong aluminium foil untuk simpan kantong donor darah yang masih bersih itu. Saya bilang, saya kasih ini mau enggak? Mau, ini bagus nih. Saya bikinkan. Terus saya bilang, ini lebih dingin loh, pakai aluminium foil ini. Terus tidak kelihatan, ya kan? Karena tertutup kan? Dia seneng. Dia bilang bertahun-tahun saya sakit pinggang itu tidak sembuh, tiap hari sakit, bilang susah tidur. Nah, testimoninya gitu, ya. Silakan Pak, lanjut. Nah, kalau kita sudah sering-sering bikin Equenzim, punya satu apa nih? Kebiasaan itu mencari sampah. Melihat sampah jadi sesuatu yang berharga. Ini kan ya. Nah, ini kita bilang pemulung. Nah, pemungut pulung. Nah ini juga, ini relawan kita yang di Bali nih, sekali bikin banyak nih. Ah ini tong-tongnya nih, nah ini banyak, sekali bikin segini, ya. Nah ini ada pakai kulit nanas. Jadi kalau itu praktek ya hati-hati. Mahkota nanas ini boleh pakai, tapi dia berduri ya. Jadi kalau aduk jangan pakai tangan, hati-hati ya. Lanjutkan Mbak. Nah ini sampai borong nih, borong sayur-sayur yang sudah tidak laku di pasar yang dibuang. Nah dijadikan Equenzim. Oke lanjutkan. Nah ini borong ember juga, borong gentong, ya. Ini lagi waktu COVID itu rame-rame bikin Equenzim. Oke lanjutkan. Ini sampai berdrum-drum nih, banyak. Terus lanjutkan. Ada relawan kita, nah ini relawan kita nih, Pak Joko di Bali. Anaknya sampai sengaja disuruh duduk belajar di atas embernya Equenzim, karena hawanya segar. Segini banyak dia bikin, ya. Lanjutkan. Nah ini ada tabelnya, kalau di kertas bapak ibu itu sebelah kanan. Ini tabel takarannya. Nah, contoh nih membersihkan kompor, AEE plus sabun plus air 1:1:5 sampai 10, ya. Kalau mencuci piring, nah ini takarannya, ya. Ngepel lantai, air AEE 1 sampai 2 tutup, embernya 1 air, ya. Airnya 1 ember.
Ya, ini takarannya. Ya, nanti ibu bisa lihat, bisa baca. Ini manfaatnya yang sebelah kanan ini. Ya, oke lanjutkan Pak. Kita keburu waktu. Nah ini yang tadi saya cerita nih, ini pembersih udara seperti tadi itu. 1:1000. Kalau hand sanitizer 1:400. Ya, 1 mili banding 400 mili air. Tapi airnya sebaiknya pakai air RO ya. Yang tadi mana semprotan hand sanitizer. Nah ini. Kalau ibu nggak pakai air RO, nanti dia akan berbau. Jadi ibu jangan pakai air PDAM atau air mineral, pakai air RO. Air RO tahu ya? Air RO itu reverse osmosis, air isi ulang. Yang biasa isi ulang di pinggir jalan itu. Nah, ya. Itu kalau kita tes itu air murni, dia ada mineralnya. Kalau pakai alat tesnya itu dia punya TDS itu 0. Ya. Air RO ini sebenarnya diciptakan untuk orang yang pergi ke bulan. Jadi di bulan itu bawa air secukupnya, dia kencing, disaring lagi, pakai mesin itu bisa diminum lagi. Nah, itu ceritanya air RO itu. Ya. Kalau ibu pakai hand sanitizer pakai air RO, dia tidak akan bau. Ya, lanjut. Don't fast to me. Just do it and get up and be healthy and protect the earth. Okay, thank you very much. Nah ini Dr. Rosukon, dia sering dipuji-puji orang karena penemuannya ini dan dia ngajari orang gratis. Dia tidak pernah mau terima bayaran dan orangnya low profile. Kita lihat, dia suruh kita apa? Just do it, ya, bukan terima uang ya, bukan duit uang. Just do it, yang kerjakanlah, jangan banyak tanya. Gitu. Yang penting kalian pakai, gitu. Ya, banyak manfaatnya. Rumusnya sudah dikasih, ya. Ini Dr. Rosukon. Ya, selanjutnya. Nah ini ada kitabnya medsos ya, Samarinda. Kemudian ada website juga yang di Malaysia sama di Cina. Kalau ibu berminat bisa lihat, banyak testimoni di sini. Ya, selanjutnya. Nah ini nomor HP Ibu Yuli, ini PIC kita. Kalau ibu mau masuk di grup WA grup, kita ada grup belajar yang WA. Ibu silakan kontak Ibu Yuli. Ini, ya, nomor HP-nya ini dicatat. Jadi nanti ada grup bisa saling belajar, sharing. Ya. Nah berikutnya saya berikan ke Ibu Agnes untuk testimoni.